Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Farda Samata Adestia, Alvin Priska Rosita, Anissa Alfiana, dan Wati Riyadani. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Organisasi memerlukan sistem pengendalian manajemen untuk memberikan jaminan dilaksanakannya strategi secara efektif dan efisien, sehingga tujuan organisasi akan dapat dicapai. Aktivitas dalam pengendalian manajemen meliputi yang pertama ada perencanaan, yang kedua koordinasi antar berbagai bagian dalam organisasi, yang ketiga komunikasi informasi, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima memotivasi orang-orang dalam organisasi agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi, yang keenam pengendalian, dan yang ketujuh penilaian kinerja. Selanjutnya yaitu tipe pengendalian manajemen. Yang pertama ada pengendalian preventif atau preventive control. Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program. Yang kedua yaitu pengendalian operasional atau operasional control. Dalam tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan pengawasan pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran, di mana anggaran ini yang akan menghubungkan perencanaan dengan pengendalian. Yang ketiga yaitu pengendalian kinerja. Pada tahap ini pengendalian manajemen berupa analisis evaluasi kinerja berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu struktur pengendalian manajemen. Pusat pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik, yang termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban yang bertujuan. Yang pertama itu sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. Yang kedua yaitu untuk memudahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga untuk memfasilitasi terbentuknya goal congruence. Yang keempat, mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. Yang kelima, mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. Yang keenam, untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. Dan yang ketujuh yaitu sebagai alat pengendalian anggaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anissa. Pusat-pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau expense center. Yang kedua, pusat pendapatan revenue center. Yang ketiga, pusat laba atau profit center. Yang keempat, pusat investasi atau investment center. Proses pengendalian manajemen sektor publik. Proses pengendalian manajemen pada organisasi sektor publik dapat dilakukan dengan menggunakan saluran komunikasi formal maupun informal. Saluran komunikasi formal terdiri dari aktivitas formal dalam organisasi yang meliputi perumusan strategi atau strategi formulation, perencanaan strategi atau strategi planning, penganggaran, operasional atau pelaksanaan anggaran, dan evaluasi kinerja. Saluran komunikasi informal dapat dilakukan melalui komunikasi langsung, pertemuan informal, diskusi, atau melalui metode manajemen by walking around. Sistem pengendalian manajemen suatu organisasi dirancang untuk mempengaruhi orang-orang di dalam organisasi tersebut agar berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi. Perumusan strategi atau strategi formulation.
Perumusan strategi merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, sasaran, target, atau outcome, arah dan kebijakan, serta strategi organisasi. Perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau top manajemen. Proses perumusan strategi pada organisasi sektor publik banyak dipengaruhi oleh perkembangan di sektor swasta. Olsen dan Eddy tahun 1982 menyatakan bahwa proses perumusan strategi terdiri dari 5 komponen dasar, yaitu yang pertama, pernyataan misi dan tujuan umum organisasi yang dirumuskan oleh manajemen eksekutif organisasi dan memberikan kerangka pengembangan strategi serta target yang akan dicapai. Yang kedua, analisis atau scanning lingkungan, terdiri dari pengidentifikasian dan pengukuran atau asesmen faktor-faktor eksternal yang sedang dan akan terjadi dan kondisi yang harus dipertimbangkan pada saat merumuskan strategi organisasi. Yang ketiga, profil internal dan audit sumber daya yang mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang keempat, perumusan evaluasi dan pemilihan strategi. Yang kelima, pengimplementasian dan pengendalian rencana strategi. Sementara itu, Brisson tahun 1995 membuat model 8 langkah untuk memfasilitasi proses perumusan strategi, yaitu yang pertama, memulai dan menyetujui proses perencanaan strategi. Yang kedua, identifikasi yang menjadi mandat organisasi. Yang ketiga, klarifikasi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang keempat, menilai lingkungan eksternal atau peluang dan ancaman. Yang kelima, menilai lingkungan internal atau kekuatan dan kelemahan. Yang keenam, identifikasi isu strategi yang sedang dihadapi organisasi. Yang ketujuh, perumusan strategi untuk mengelola isu-isu. Yang kedelapan, menetapkan visi organisasi untuk masa ke depan. Perencanaan strategi atau strategi planning. Perencanaan strategi adalah proses penentuan program-program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan. Dalam proses perumusan strategi, manajemen memutuskan visi, misi, dan tujuan organisasi serta strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wati Riyadani. Manfaat perencanaan strategik bagi organisasi. Yang pertama, sebagai sarana memfasilitasi terciptanya anggaran yang efektif. Yang kedua, sebagai sarana memfokuskan manajer pada pelaksanaan strategi yang ditetapkan. Yang ketiga, sebagai sarana memfasilitasi alokasi sumber daya yang optimal. Yang keempat, sebagai rangka untuk pelaksanaan tindakan jangka pendek. Yang kelima, sebagai sarana bagi manajemen untuk memahami strategi organisasi secara jelas. Dan yang terakhir, sebagai alat untuk memperkecil rentang alternatif strategi. Tujuan utama perencanaan strategik adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer level bawahannya. Next. Selanjutnya, mengubah perencanaan strategik menjadi tindakan nyata. Perencanaan strategik bukan merupakan hasil akhir yang final. Perencanaan strategik perlu ditranslasikan dalam bentuk tindakan konkret. Untuk itu, perencanaan strategik harus didukung oleh hal-hal berikut. Yang pertama, struktur pendukung, baik secara manajerial maupun political will. Yang kedua,
proses dan praktik implementasi di lapangan, serta kultur organisasi. Selanjutnya ada penganggaran. Apabila tahap perencanaan strategik telah selesai dilakukan, tahap berikutnya adalah menentukan anggaran. Tahap anggaran dalam proses pengendalian manajemen sektor publik merupakan tahap yang dominan. Proses penganggaran pada organisasi sektor publik memiliki karakteristik yang agak berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta. Perbedaan tersebut terutama adalah adanya pengaruh politik dalam proses penganggaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Alvin. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan bagian akhir dari proses pengendalian manajemen yang dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Pengendalian manajemen melalui sistem penilaian kinerja dapat dilakukan dengan menciptakan mekanisme reward dan punishment. Pemberian reward dapat berupa finansial atau non-finansial. Yang bersifat finansial misalnya kenaikan gaji, bonus, dan pemberian tunjangan, sedangkan non-finansial promosi jabatan, penambahan otonomi yang lebih besar, dan penempatan kinerja di lokasi yang lebih baik, serta pengakuan. Ikhtisar. Pengendalian manajemen meliputi beberapa aktivitas, yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi, 3. Komunikasi informasi, 4. Pengambilan keputusan, 5. motivasi, 6. Pengendalian, dan 5. Penilaian kinerja. Resources akuntansi. Manajemen sektor publik memegang peran kunci sebagai penyedia informasi bagi manajer untuk perencanaan dan pengendalian organisasi. Karena esensi akuntansi manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Struktur organisasi termanifestasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban atau responsibility center. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban dapat berfungsi sebagai jembatan untuk dilakukannya bottom-up budgeting atau partisipatif budgeting. Karena pusat pertanggungjawaban mengemban fungsi sebagai budget holder, maka proses penyiapan dan pengendalian anggaran harus menjadi fokus perhatian manajer pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan basis pengukuran kinerja, yaitu pembanding antara apa yang telah dicapai oleh unit organisasi dengan anggaran yang telah ditetapkan. Terima kasih. Baik, sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.